Nama saya Indah Prana Tambunan dengan NPM 21411086 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi hakikat manusia. Definisi hakikat manusia. Definisi hakikat manusia adalah esensi atau inti yang melekat pada setiap individu manusia yang membedakan pada makhluk lain. Hakikat manusia meliputi aspek-aspek yang mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang membentuk identitas manusia. Hakikat manusia mencakup pemahaman tentang keberadaan, eksistensi, dan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, merasakan, dan bertindak secara sadar. Hakikat manusia juga mencakup pemahaman tentang nilai-nilai, tujuan hidup, dan tanggung jawab moral yang melekat pada setiap individu. Dimensi hakikat manusia. Dimensi keindividualan merupakan aspek hakikat manusia yang menyoroti pada keunikan dan individualitas setiap individu. Ini mencakup pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, potensi, dan identitas pribadi yang membedakan setiap manusia. Yang kedua ada dimensi kesosialan, merupakan dimensi yang menekankan hubungan dan interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Ini melibatkan aspek seperti kemampuan berkomunikasi, keterampilan sosial, norma dan nilai sosial, serta partisipasi dalam kelompok dan komunitas. Yang ketiga, dimensi kesusilaan, merupakan dimensi yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan manusia. Ini mencakup pemahaman tentang perbedaan antara benar atau salah, kesadaran akan konsekuensi dari tindakan, serta pembentukan sikap dan perilaku yang etis. Yang keempat, dimensi keberagaman, merupakan dimensi yang menyoroti keberagaman individu dan keanekaragaman dalam hal budaya, agama, nilai, dan identitas dalam masyarakat. Ini melibatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan individu dan kelompok, serta kemampuan untuk berinteraksi secara inklusif dan menghargai keberagaman di dalam masyarakat. Teori perkembangan manusia, dimensi pengembangan yang utuh dan tidak utuh. Yang pertama, dimensi pengembangan utuh, berkaitan dengan perkembangan yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan individu. Ini berarti bahwa individu mengalami perkembangan yang memadai dan seimbang dalam dimensi fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Dalam dimensi ini, individu mengembangkan potensi mereka secara optimal dalam setiap aspek kehidupan, mencapai keseimbangan yang baik antara kebutuhan dan harapan yang berbeda. Dimensi pengembangan yang tidak utuh menggambarkan ketidakseimbangan atau kelainan dalam perkembangan individu. Dalam hal ini, individu dapat mengalami hambatan ataupun kesulitan dalam satu atau bahkan lebih di aspek pengembangan. Misalnya, individu mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik, kesulitan dalam perkembangan kognitif, gangguan emosional, dan masalah sosial. Tahapan perkembangan. Teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor. 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak mengalami dunia melalui indera dan tindakan motorik. Mereka mengalami pemahaman awal tentang objek tetap dan koordinasi sensori motor. Yang kedua, tahap praoperasional 2-7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan simbol dan bahasa untuk mewakili objek dan peristiwa. Mereka cenderung berpikir secara egosentris dan memiliki pemahaman yang terbatas tentang perspektif orang lain. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan melakukan operasi mental pada objek konkret. Mereka dapat memahami konsep konservasi, seriasi, dan kausalitas. Tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, remaja dan dewasa mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, logis, dan hipotesis deduktif. Mereka dapat mempertimbangkan kemungkinan dan membuat hipotesis. Pengaruh lingkungan terhadap hakikat manusia. Pengaruh lingkungan fisik. Lingkungan fisik seperti tempat tinggal, iklim, akses terhadap sumber daya alam, dan infrastruktur dapat mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatan manusia. Lingkungan yang aman, bersih, dan sehat dapat mendukung perkembangan fisik yang optimal. Pengaruh lingkungan sosial.
Lingkungan sosial termasuk keluarga, teman sebaya, komunitas, dan masyarakat secara individu memainkan peran penting dalam membentuk identitas, nilai-nilai, dan perilaku seseorang. Interaksi dan hubungan sosial yang sehat, dukungan emosional, dan kesempatan untuk belajar dan berpartisipasi dalam aktivitas yang bermakna secara sosial dapat membantu individu berkembang secara sosial dan emosional. Pengaruh lingkungan budaya. Budaya memainkan peran penting dalam membentuk hakikat manusia. Nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik budaya yang dianut oleh suatu masyarakat mempengaruhi pandangan dunia, perilaku, dan juga pemahaman individu. Lingkungan budaya memberikan kerangka kerja bagi individu untuk memahami diri mereka sendiri, hubungan dengan orang lain, dan bagaimana mereka berinteraksi dalam masyarakat. Pengaruh lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan termasuk sekolah, institusi akademik, dan kesempatan pembelajaran memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan kognitif, intelektual, dan profesional seseorang. Pendidikan berkualitas dan akses ke pengetahuan dan keterampilan yang relevan dapat membuka peluang dan meningkatkan kemampuan individu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.